Selamat pagi, Om Oke, Ocit. selamat pagi. Ini Oh, Om katanya Ramli. mau ngeracik umpan ya, buatan Om Ocit ya? Ya. Namanya apa nih? Saya sih nyebutnya cilok cihuy. Kenapa? Cilok cihuy. Iseng aja sih, biar Aja. ya gampang diingat gitu. Sebenarnya ini bukan buat diproduksi massal, sebenarnya cuma ya buat ibaratnya buat konsumsi mancing sendiri aja lah gitu. Nah, Gitu. sebenarnya sih saya udah beberapa jenis karakter umpan udah sempet dibikin gitu. Cuma ya kalau menurut saya secara pribadi, kalau yang ini di berbagai tempat itu jenis air kayaknya masuk Masuk ya? aja gitu. Oh, Nah, jadi ini yang kemarin kita bikin yang udah menjadi 4 bungkus itu. ini udah jadi ya? Nah, ini udah jadi. Nah, ini per satu bungkus ini komposisinya dengan deho atau sunbil yang kecil. Oh, gitu. Lalu nanti pengerasnya disesuaikan aja Ya. dengan keinginan tekstur yang mau didapat gitu. Nah, untuk rotonya sendiri biasanya untuk satu ini ya setengah on juga bisa gitu. Oh, ya. Setengah on, tapi ini kebetulan saya langsung beli 1 on, jadi nanti direndam sekaligus. Jadi nanti misalkan kurang ya kita tinggal pakai gitu. Pakai aja. Gitu. Itu untuk penggunaan di kolam lomba harian Mas Galapung bisa ya, Mas? Galapung bisa, Bisa ikan ya? mas bisa. Oh, gitu. Nah, kalau biasanya tiket harian dan tandem 2 bungkus ini dengan deho besar 1. Oh, 2 bungkus ini deho 1, krotonya 1,5 on. ini dari pagi sampai sore cukup ya? Kalau Satu bungkus? Kalau 2 bungkus ini untuk main single cukup lah. Cukup untuk ya? Satu joran. Gitu. Ya. Terus untuk di freezer itu paling lama berapa bulan? Kebetulan kalau ini kan yang semalam ya. Terkadang saya malah lebih bagus yang udah 1 bulan lebih gitu. 1 bulan lebih. Jadi dari freezer pun juga nanti pemakaiannya, misalkan kita lomba jam 9, dari jam 6 tuh udah dikeluarin. Jadi jangan langsung direndam di air panas atau dikukus. Biar suhunya turun sendiri dulu. Nah, nanti kalau misalkan udah sekitar 2 jam baru boleh direndam di air hangat. Oh, gitu. Ini sih sebenarnya komposisinya simpel sih, Om. Ya. Saya biasanya tuh menggunakan 2 paikin biru yang besar, 1 bondon tuh, Ya. sama lah model-modelnya. Cuma kan kalau bondon kan dia karakternya agak apek apa ya, kayak ada unsur kelapa gitu ya. Nah, kalau paikin yang biru kan dia agak kewangi. Nah, saya komen itu, lalu setelah paikin bondon itu menggunakan 4 butir telur bebek. Ya. Nah, itu dipakai semuanya. Itu yang matang ya telur bebeknya? Telur Mentah? bebek yang mentah. Oh, yang mentah. Yang mentah 4 butir, lalu 1 saset denko full cream, lalu santan kara. Nah, saya untuk memakai tambahan aroma yang untuk agak nyengatnya itu biasanya sih pakai jempol amis spesial. Yang bungkusnya Yang reguler ya? reguler tuh. Nah, itu 1 bungkus. Nah, lalu Wisman paling seginilah, sedikit lah, seujung ya kalau setengah sendok teh setengahnya. Nah, terus setelah itu keju craft 1. Nah, semua bahan diaduk menjadi 1. Oh, iya. Semua bahan diaduk menjadi 1. Lalu haluskan deho 1 kaleng besar. Nah, itu dihalusin lalu dicampur sama adonan-adonan yang tadi. Oh, Nah, iya. kayak bahan-bahan yang tadi. Nah, setelah semuanya tercampur, biasanya saya tidak memasukkan kroto. Karena biasanya buat stocking di freezer atau apa gitu, jadi biar bisa bertahan lama. Nah, dari semua komposisi itu diaduk, dicampur jadi 1, dibagi menjadi 4 plastik. Oh, Pokoknya jadi 1 bahan itu pokoknya dibagi 4. plastik. Biasanya dapatnya itu sekitar 200 graman lah. Nah, setelah masuk dalam kantong plastik, lalu dikasih selembar daun pandan ya, ukurannya paling kurang lebih segini lah. Ya, kasih daun pandan ya. Setiap kantong plastik. Setiap kantong plastik. Betul. Untuk apa, Mas? Nah, biasanya untuk nambah aroma wangi pandan aja sih. Oh, iya. Tapi kan kalau seukuran gini tuh nggak terlalu nyengat lah ya, Yeah. baunya, asal ada sekedar aja. Nah, setelah dibagi 4 lalu dikukus
selama setengah jam, 15 menit pertama, kemudian dibalik untuk 15 menit kedua gitu. Jadi total 30 menit lah. 30 menit ya. Nah setelah itu diamkan, biasanya saya langsung diamkan dulu di dalam panci sampai benar-benar dingin, baru masuk freezer. Tapi kalau mau langsung pakai ya nggak apa-apa, misalkan masih hangat atau panas itu. Iya. Nah, Oke. itu sih. Akhirnya jadinya begini ya. Ini ukuran 200 gram ya. Oke, ini mau langsung mulai aja? Ya, boleh. Oke. Oke. Ya. Oke, ini dihalusin. Saya peserta ada tambahan 50.000 yang wujud jadi tidak Oke, ya sudah halus. Selanjutnya ini umpan yang udah ini ya, udah jadi itu ya. Udah jadi. Ya, tinggal sobek aja ya. Dua bungkus ini biasanya saya pakai deho yang besar. Oh yang besar ya, ya. Tapi kalau kita mau main durasi kita bagi, Pakai yang kecil ya. pakai yang kecil Oke, aja. ya. Nah ini daun pandannya yang semalam kita masukin. Oh ya. Nah, Oke. Pakai daun pandan gitu ya. ya. Oke. Ya. Ada. Diaduk lagi sampai rata ya. Ini aduk sampai rata betul. Ini kerota yang udah kita rendam Ya. selama kurang lebih 15 menit. Ya. Rendam air panas ya. Ah, karena ya biasanya kita beli kan di toko pemancingan atau Iya. toko pakan burung, Ya. biasanya kan ya ada yang basah gitu. Nah jadi ini untuk Di ini ya. menghilangkan bau asam yang berlebih, jadi kita Buang airnya ya. buang airnya aja. Biasanya juga ada yang bagian yang mengambang dibuang biasanya kan. Ini juga biasanya di ya tutup. Enggak bang. Oke, Ya. kiranya cukup. Kita ini cukup pakai setengahnya aja karena yang setengahnya lagi untuk kita pakai nanti. Oh ini setengahnya jadi dipakai nih. Kita pakai setengahnya. Nah. Oke, kita simpen. Jadi ini untuk durasi berapa jam ini Om? Ini tergantung kita mata kail gitu Om. Oh tergantung mata kail. Karena saya biasa suka pakai dua dan mata satu. kail. Ya. Jadi ini kayaknya sih cukup aja gitu untuk main. Sampai selesai jam 3 ya? Enggak, setengah hari ini Setengah Pak. hari ya?
Nah, kalau ini karakternya antara amis dan wangi umpan dasar itu harus balance gitu. Iya. Nah setelah ini baru pengeras ya. betul ngeras. Pengerasnya satu bungkus saja ya. Tergantung juga ya. Tergantung si pemancing sih. Maksudnya kan sekarang ada yang maunya lembek gitu. Iya. Ada yang ibaratnya ada yang maunya perak gitu. Tergantung selera lah istilahnya gitu. Karena biasanya juga ada kolam pemancingan yang jaraknya jauh, jadi umpannya juga kalau terlalu lembek bisa copot di tengah jalan gitu kan. Betul. Itu diaduk sampai kalis ya, Om? Sampai kalis aja, Om. Biasanya sih satu bungkus cukup kayaknya ya. 2 bungkus sih biasanya. 2 bungkus ya. Karena kan tadi ada kandungan air yang proto kita rendam. Oh iya iya. Dia cukup menambah basah lah. Oke, kita masih cukup 1 kali lagi. Sepertinya sih nggak sampai full. 2 bungkus jadi ya. Iya. Kita coba setengah dulu. Ada catatan nggak ya? Tinggal 15%. 2 kali saya ya, Om. Nah ini udah mulai cukup. Cukup ya. Nah, Udah bisa langsung dipakai ya. ini bisa langsung dipakai. Nggak ada tambahan lain, nggak ada. Nah biasanya saya menggunakan esen. Esen yang aroma apa? Biasanya aroma-aroma yang agak-agak ke buah lah. Ke buah ya. Biasanya gitu. Berapa tetes? Biasanya untuk penggunaan ini saya mulai dari 6 tetes ya. 6 tetes. 6 tetes. Karena kan teksturnya dia antara amis dan wanginya itu agak balance. Jadi kalau kita masukin unsur buah itu yang biasanya lebih bagus. Lebih bagus ya. Pernah saya masukin yang aroma amisan itu malah agak kurang sih. Kurang. respon. Jadi ke buah ya. Nah, ke buah. Pakai apa nih? Homogen ininya. Biasanya Esennya? ya kadang-kadang juga banyak teman-teman produsen nih kadang-kadang suka minta di review gitu kan. Nah ada yang teman-teman dari Lampung juga, dari Bandung juga. Nah kebetulan saya pakai yang King Frog ini. King Frog ya. Duren Usar kalau nggak salah yang warna Duren Usar kuning. ya. Pokoknya yang produksi Alekcin. Ya. Nah ini biasanya saya penggunaannya sekitar 6 sampai 7 tetes. 6-7 tetes. Apa aromanya apa tadi? Oh, Duren Usar. Duren Usar ya. Nah. Iya. Nah biasanya dia memang harus agak dikocoknya lama. Oh, iya. Jadi sebelum dipakai dikocok dulu ya. 6 tetes ya. 6 tetes. Oke. Diaduk lagi sampai rata ya. Ya, betul.
Oke, ini Itu udah jadi ya. udah jadi. Heeh. Nah, paling Jadi udah siap pakai ya. saya pakai, paling teman-teman kalau misalkan mau apa nambah roto totolan Hmm. lebih asik lagi sih sebenarnya gitu. Oh gitu. Nah, Heeh. ini udah siap digunakan. Siap ya. Ya ini kalau buat main sendiri cukup Om buat setengah hari. Untuk setengah hari ya. Setengah hari. Dari umpanan sekitar 200 gram. Heeh. Nah jadinya segini nih. Jadi untuk setengah hari bisa nih ya. Nah, setengah hari bisa. Udah itu nggak ada dicampur apa-apa lagi ya? Enggak Om, Heeh. sudah siap digunakan. Ya. Sejauh ini sih sebenarnya saya tidak membuat ini untuk diproduksi massal gitu. Ya. Ada juga sih teman-teman minta ayo bikin dong gitu. Cuma saya lebih senang berbagi aja sih. Senang berbagi aja. Komposisi gitu. Oh gitu. Heeh. Belum tahu sih kedepannya seperti apa gitu. Oke, Pak. Heeh. Kurang lebih gitu sih Om Rambe. Oke, mudah-mudahan sukses untuk umpan cilok Cihunya ya. Oke. Oke deh. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, ya.